Kami Persit Kartika Chandra Kirana cabang 19 DIM 0408 Bengkulu Selatan. Izin memperkenalkan diri. Saya Nyonya Arasan dan rekan saya Nyonya Sarwi. Kami memasak masakan khas Manak Bengkulu Selatan. Untuk masakan pertama kami akan memasak pendap, yaitu makanan khas Manak Bengkulu Selatan. Bahan-bahannya yang pertama dibutuhkan ikan, yang kedua kelapa halus, kelapa parut yang dihaluskan, jahe, kunyit, lengkuas, serai, bawang merah dan bawang putih dihaluskan. Selanjutnya cabai dihaluskan juga. Untuk bumbu pembungkusnya dibutuhkan daun pisang dan daun keladi. Adapun cara memasaknya, pertama-tama kelapa halus dicampur dengan semua bumbu. Cabai, bumbu kuning yang sudah dihaluskan, sedikit garam, dan penyedap rasa. Kemudian diaduk sampai rata. Diaduk sampai rata dan hasilnya seperti ini. Kemudian bahan ini kita taruh di atas keladi. Kemudian kita masukkan ikan dan kita tutup lagi. Kita tutup lagi pakai bumbu sisanya. Setelah itu daun keladi kita lipat dulu sementara biar rapi. Kemudian daun pisang kita bungkus, kita lipat. Kita ikat menggunakan tali. Untuk selanjutnya, nyalakan kompor sampai airnya mendidih. Setelah pendap dimasukkan ke air mendidih, kita tutup dan kita tunggu sampai pendap betul-betul masak. Setelah pendap masak, hasilnya seperti ini. Untuk masakan yang kedua, sebagai pengganti nasi kami akan memasak umbi talas. Adapun bahannya umbi talas dan garam halus. Pertama-tama umbi kita kupas. Setelah umbi talas dikupas, akan diparut dan hasilnya seperti ini. Umbi talas termasuk tanaman yang tumbuh di Bengkulu Selatan. Setelah itu, setelah parutan selesai, kita campur umbi talas tersebut dengan menggunakan sedikit garam. Kemudian kita campur dan kemudian kita kukus. Setelah sekitar 20 menit, umbi talas sudah bisa kita angkat.
Dan hasilnya seperti ini. Untuk masakan selanjutnya, kita akan memasak gulai gurita, yaitu biota laut yang dihasilkan dari daerah Kaur. Pertama-tama, gurita kering kita gunting-gunting sesuai selera. Setelah gurita kering kita potong-potong, kemudian kita rendam menggunakan air panas supaya tekstur gurita menjadi lembut. Sementara menunggu guritanya lembut, kita siapkan bahan-bahan untuk membuat gulai guritanya. Pertama, kita siapkan cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Untuk bahan-bahan tersebut kita haluskan. Untuk cabai seperti ini dan bumbu kuningnya seperti ini. Untuk bahan tambahan kita tambahkan terong yang biasa tumbuh di daerah Manak, Bengkulu Selatan, tomat kecil, petai, dan daun bawang, santan kental, penyedap rasa bisa di skip, dan garam halus. Untuk cara memasak gulai gurita, pertama kita masukkan santan. Hidupkan api menggunakan api sedang saja. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan secukupnya. Kita aduk sampai mendidih. Sambil menunggu santan mendidih, rekan saya akan mempersiapkan untuk bahan-bahan pelengkapnya seperti terong, daun bawang, petai, dan tomat kecil. Setelah santan mendidih, kemudian kita masukkan gurita yang sudah kita rendam. Kemudian kita aduk supaya santan tidak pecah, dan kita masukkan. Kemudian kita masukkan untuk pelengkap gulai, yaitu terong bulat, petai, tomat kecil, dan daun bawang. Kita aduk. Kita tunggu sampai terongnya masak. Kemudian kita tambahkan sedikit garam dan bumbu penyedap. Kita aduk kembali. Kita masak sampai semua dirasa cukup matang. Setelah dirasa cukup, sudah masak seluruhnya, kita cicip rasanya, tes rasa dulu. Dirasa cukup, kita angkat. Kemudian inilah hasilnya.
gulai gurita khas Bengkulu Selatan Kaur. Masakan selanjutnya yaitu gulai lileng undak rebung asam. Lileng adalah tutut, untuk bahasa Indonesianya tutut, tapi di Bengkulu Selatan sering disebut lileng, yaitu keong sawah. Dan rebung masam ini kita buat dari bambu muda yang kita kupas, kita bersihkan, kemudian kita iris kecil-kecil dan kita fermentasikan selama 1 malam dan akan menjadi masam, dan ini hasilnya. Dan untuk bahan-bahan yang lainnya yang kita butuhkan: cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, dan serai. Untuk cabai kita haluskan, bumbu-bumbu juga kita haluskan. Untuk selanjutnya santan, penyedap rasa, dan garam. Cara memasak gulai lileng undak rebung asam yaitu pertama kita masukkan santan kental, ditambah sedikit air biar nggak terlalu kental. Sambil kita aduk, kita masukkan bumbu-bumbunya. Semua bahan-bahan kita langsung masukkan. Kemudian kita aduk sampai tercampur santan-santan. Kita tambahkan sedikit garam, dan bumbu penyedap. Setelah dirasa sudah cukup matang, kita angkat dan kita sajikan. Demikianlah hasil masakan kami dari Persis Kartika Chandra Kirana cabang 19 di 0408 Bengkulu Selatan.